Yesikai. Bab 1736. Makam ini tidak besar atau kecil, yang menunjukkan bahwa pemilik makam tersebut setidaknya seorang kaya semasa hidupnya, jika tidak, makamnya tidak akan sebesar ini. Untuk mencegah perampokan, mereka akan mengunci pintu makam dan menutupnya dengan batu. Senior, aku mengerti bahwa orang mati adalah yang terhebat, tapi aku harus pergi hari ini. Betapapun aku telah menyinggungmu, aku akan datang untuk meminta maaf di masa depan. Yesikai bergumam pada dirinya sendiri. Itu bisa dianggap semacam pertobatan, tapi dia tak berdaya. Dia tidak bisa mencegah orang yang masih hidup pergi hanya demi orang yang sudah mati. Yesikai mengerahkan kedua tangannya. Tenaga dalamnya masih ada. Tidak ada penghalang di pintu makam. Pintu itu hanya terhalang batu. Ia mengalirkan tenaga dalamnya dan tiba-tiba mengerahkan tenaga. Pintu makam sedikit mengendur. Setelah didorong lagi, retakan pun tercipta. Tinju pemecah langit. Dengan satu pukulan, sebuah lubang besar langsung pecah di pintu batu, dan banyak pecahan batu serta tanah berhamburan masuk dari luar. Yesikai mengeluarkan sekop dari cincin penyimpanan dan membersihkannya sedikit demi sedikit. Hingga saat ini, ia sangat yakin bahwa ia tidak bereinkarnasi, melainkan dibangkitkan. Pertama, noda darah di pakaian itu adalah bukti kuat, dan kedua, ia masih ingat nama dan identitasnya sendiri. Akhirnya, setelah menghabiskan sekitar 20 menit, ia membuka pintu batu itu. Ia pikir ia akan melihat sinar matahari yang telah lama dinantikan, tetapi sayangnya, hari sudah larut malam. Bahkan bulan pun tak terlihat di langit. Yesikai teringat kejadian sebelum kematiannya. Jantungnya tertusuk pedang gantung Miwen. Kemudian, samar-samar ia teringat kilatan cahaya dan gemuruh guntur. Ia tidak yakin apa yang terjadi, tetapi yang harus ia lakukan sekarang adalah menemukan Helinghan. Makam ini dibangun di atas gunung, jadi Yesikai harus turun gunung. Sejujurnya, ia benar-benar bingung. Bagaimana ia bisa dibangkitkan dan bagaimana ia bisa muncul di sebuah makam? Makam siapakah itu? Yesikai berjalan menuruni gunung dan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Jalan raya. Melihat pemandangan di depannya, ia tak kuasa menahan rasa terkejut. Ternyata ini jalan raya modern. Saat berjalan ke pinggir, ia bahkan melihat sebuah rambu. Dari Lingxiang ke Jiangnan. Yesikai bergumam, ini tulisan Cina yang disederhanakan, bukan huruf segel besar, mungkinkah? Ini yang modern. Ada kilatan cahaya dari kejauhan, dan Yesikai melihat ke arah datangnya. Itu adalah lampu jalan dan lampu neon kota. Ia begitu familiar dengan cahaya itu. Inilah kotanya. Yesikai bergegas masuk dan memandangi toko-toko di sepanjang jalan serta hiruk-pikuk lalu lintas. Hal ini membuatnya merasa familiar sekaligus asing. Ia telah tinggal di dinasti Qin terlalu lama, dan selama di sana, ingatannya tentang zaman modern memudar dari hari ke hari. Dengan kata lain, ia kini dianggap setengah manusia kuno. Gadis, di mana tempat ini? Yesikai menarik seorang wanita di pinggir jalan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini Lingxiang, jalan pejalan kaki. Lingxiang, aku tidak menyangka perubahannya begitu besar, gumam Yesikai. Tunggu sebentar, Nona, ini zaman apa? Apakah otakmu bermasalah? Wanita yang lewat itu sedikit tidak sabar dan menepis lengan Yesikai. Mungkin di matanya, Yesikai adalah pasien gangguan jiwa. Lihat, orang itu sangat aneh. Mengenakan kostum kuno. Ya, lihat, ada banyak darah di bajunya. Mungkinkah dia telah membunuh seseorang? Para pejalan kaki di jalan semua menatapnya, dengan rasa ingin tahu sekaligus takut. Lagi pula, jika Yesikai benar-benar pasien gangguan jiwa, ia tidak akan bisa mengendalikan diri, dan ada genangan darah yang besar di sekujur tubuhnya, yang tentu saja akan membuat orang takut. Cepat panggil polisi. Orang-orang yang lewat mengeluarkan ponsel mereka, ada yang menelepon, dan ada yang merekam. Oh, aku masih punya ponselku. Yesikai tiba-tiba teringat sesuatu dan segera mengeluarkan ponselnya dari cincin penyimpanan. Namun, di saat kritis ini, ponselnya tidak bisa dihidupkan, seolah-olah rusak. Sial, umpat Yesikai. Ia tidak yakin di mana tempat ini, tetapi jika ia tidak pergi, ia mungkin benar-benar akan dibawa pergi sebagai pasien rumah sakit jiwa. Aku orang biasa, teriak Yesikai keras dan segera berlari keluar dari kerumunan. Ia berlari beberapa jalan sebelum akhirnya berhasil keluar dari kerumunan. Seharusnya ini era modern, gumam Yesikai. Ia pernah mengalami perjalanan waktu sebelumnya, jadi ia tidak terkejut jika kembali lagi, tetapi ini adalah era asalnya. Mungkinkah? Waktu dan ruang paralel. Karena ponselnya rusak, Yesikai tentu saja tidak akan berkeliaran sembarangan. Ia punya cara lain, karena ia masih punya uang tunai di cincin penyimpanannya. Pusat perbelanjaan. Yesikai mengeluarkan ponsel dan membayar dengan uang tunai. Uang tunai tersebut dapat diedarkan, yang membuktikan bahwa ia benar-benar telah kembali ke era modern. Namun,
Kostum kuno-nya terlalu mencurigakan, dan terdapat bercak darah di sana. Para penjaga mal mulai memperhatikannya. Setelah membeli ponsel, Yesike segera bersembunyi di kamar mandi dan mengeluarkan satu set pakaian modern dari cincin penyimpanan, sehingga menghindari menjadi fokus semua orang. Setelah membuka ponselnya, Yesike melihat era dan waktu saat ini. Ia samar-samar ingat bahwa tahun ini memang modern, tetapi ia tidak ingat kapan ia pergi. Selama dinasti Qin, banyak ingatan telah hilang, yang berarti ia tidak tahu berapa lama era modern telah berlalu selama perjalanannya. Dia telah berada di dinasti Qin selama hampir 2 tahun. Jika sama seperti di zaman modern, seharusnya ini terjadi 2 tahun kemudian. Linger. Yesike tiba-tiba berpikir, jika ia benar-benar kembali ke masa lalu, apa yang akan terjadi pada Helinghan? Di mana ia sekarang? Bagaimana ia harus menemukannya? Modern, Yanjing, Ziyun, Dewi Bulan, dan yang lainnya ada di Gunung Kunlun. Tidak ada sinyal di sana, dan kita tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Bagaimana mungkin kalian masih ingin bermain ponsel? Di sebuah villa mewah, Wom dan Ziyun sedang berada di ruang tamu. Wom sibuk mencari informasi, sementara Ziyun bermain ponsel di hadapannya, sesekali tertawa. Aku juga mengkhawatirkan mereka, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ziyun melambaikan tangannya dan berbaring di sofa. Wom adalah seorang peretas, dan Ziyun adalah seorang alkemis. Mereka bukan pejuang, melainkan pekerja pembantu di Istana Dunia Bawah. Benar. Kalau keadaan normal, aku masih bisa mengumpulkan informasi dan sebagainya, tapi sekarang mereka semua ada di Gunung Kunlun, dan kita tidak bisa banyak membantu. Kita hanya bisa berdoa untuk mereka. Cacing itu mengangguk. Meskipun Ziyun agak tidak berperasaan, itu juga faktanya. Tiba-tiba, tawa Ziyun terhenti tiba-tiba, diikuti ekspresi terkejut di wajahnya. Ziyun, ada apa denganmu? Apa kau melihat hantu? Tanya cacing itu penasaran. Bab 1737. Itu dia, adikku sudah kembali. Ziyun tiba-tiba melompat dari sofa, dan ponselnya hampir terlempar. Apa? Mendengar ini, cacing itu tertegun sejenak, dan butuh waktu lama baginya untuk bereaksi. Itu dia, cepat lihat. Ziyun mengangkat telepon dan menghampiri Wom. Ini adalah video yang diunggah netizen dan telah beredar di internet. Dalam video tersebut, seorang pria berkostum kuno sedang berjalan di jalan. Ia tampan, tetapi pakaiannya berlumuran darah. Ini memang bosnya. Cacing-cacing itu mengamati pria dalam video dengan saksama. Meskipun ia mengenakan kostum dan gaya rambut kuno, mereka tetap mengenalinya sekilas. Untuk mencegah kesalahan identifikasi, Wom tersebut juga menyatukan orang dalam video dan foto Yesike dan menggunakan komputer untuk melakukan pengenalan wajah. 100%, memang bosnya, hebat. Wom melihat hasil di komputer. Wajah kedua orang itu benar-benar cocok. Kecuali jika dua orang yang identik muncul di dunia, ini pasti Yesike. Bosnya sudah lama hilang, dan kami sangat khawatir. Jika kami bisa menemukannya, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Tapi, bagaimana kita memberitahu Dewi Bulan? Mereka semua ada di Gunung Kunlun sekarang, dan kita tidak bisa menghubungi mereka sama sekali. Ziyun sedikit malu. Seharusnya mereka segera memberitahu Jiqian tentang hal sebesar ini, tetapi Gunung Kunlun hanya untuk para kultivator. Jika mereka naik gunung dengan gegabah, kemungkinan besar mereka akan menghadapi bahaya. Terlebih lagi, pembukaan reruntuhan Gunung Kunlun menarik banyak keluarga bangsawan untuk pergi ke sana. Akan gawat jika dua orang biasa seperti mereka bertemu orang jahat jika mereka naik ke sana. Bagaimana kalau begini? Ayo kita cari dia dulu. Wom mencoba menghubungi ponsel Yesike, tetapi nomornya tidak bisa dihubungi. Tentu saja, Yesike sudah mengganti ponselnya, tetapi ia tidak membawa kartu SIM aslinya. Bukannya ia bodoh. Yang terpenting adalah ia lupa nomor ponselnya sendiri dan bahkan tidak tahu cara menggunakan banyak fungsi ponselnya. Baiklah, aku akan segera mengumpulkan beberapa orang. Ziyun, tahukah kamu di mana video ini direkam? Tanya Wom balik. Itu di Lingxiang di selatan. Baiklah, kita akan pergi bermalam. Lingxiang, bagaimana cara menggunakan ini? Yesike bersembunyi di sudut, memainkan ponsel di depannya. Ia sudah setengah manusia purba. Meskipun ia tahu ini ponsel, ia telah melupakan banyak fungsinya. Lihat, ada seseorang di sana. Pada saat ini, beberapa gangster juga menemukan Yesike. Melihat penampilannya yang konyol, dan menyadari bahwa itu adalah orang lain, mereka pun menghampiri. Nak, kau tampak asing, kau pasti pendatang baru di sini, kata preman terdepan dengan tenang sambil merokok. Tentu saja mereka ingin memanfaatkan kekuatan mereka untuk menindas para pendatang baru. Ada apa? Tanya Yesike balik. Sudah ku bilang kau baru di sini dan kau tidak mengakuinya. Kau benar-benar bodoh. Melihat ini, gangster itu mulai menyerang.
Ye Shike meraih pergelangan tangannya dan memutarnya dengan keras. Klik. Lengan gangster itu patah karena kekuatan internalnya, dan ia langsung menjerit seperti babi yang disembelih. Ye Shike awalnya tidak ingin menggunakan kekuatan sebanyak itu, tetapi sejak ia kembali ke masa lalu, kekuatan internalnya tampaknya telah meningkat pesat. Selain itu, ia baru saja kembali dan kendalinya atas kekuatan internalnya belum terlalu baik. Awalnya ia ingin memberinya hukuman ringan, tetapi sekarang tampaknya butuh beberapa bulan bagi lengan ini untuk bergerak. Ayo cepat, cepat. Ye Shike adalah seorang kultivator, jadi bagaimana mungkin beberapa penjahat bisa menjadi lawannya. Bahkan tanpa menggunakan tenaga dalamnya, hanya mengandalkan keterampilan tinju dan kakinya, bahkan jika 20 orang lagi datang, itu akan sia-sia. Dia menjatuhkan mereka semua dalam sekejap. Kamu, siapa kamu? Kau bertanya siapa aku? Sejujurnya, aku tidak tahu siapa aku. Ye Shike tersenyum getir. Tiba-tiba terdengar suara sirene di luar gang dan beberapa polisi berlari masuk. Jangan bergerak, diam. Ye Shike mengangkat tangannya. Sepertinya seseorang telah memanggil polisi. Para preman ini awalnya ingin memberi Ye Shike pelajaran, tetapi akhirnya malah diberi pelajaran olehnya. Bawa semuanya kembali. Ye Shike agak tak berdaya. Tak ada yang bisa ia lakukan. Dialah yang memulai perkelahian. Polisi tidak mengetahui situasi tersebut, jadi wajar saja ia harus kembali dan menjelaskannya dengan jelas. Kantor polisi. Siapa kau? Seorang pria parubaya menghampirinya. Ia tampak seperti pemimpin di sini. Ye Shike tidak mengatakan apa-apa, tetapi menyerahkan kartu identitasnya. Anda dari Yanjing. Yanjing? Ya, aku dari Yanjing. Ketika Ye Shike mendengar Yanjing, sebagian ingatannya tiba-tiba aktif. Benarkah? Melihat nada bicara Ye Shike yang aneh, polisi di depannya juga sedikit ragu. Mereka menangkap banyak orang kali ini, tetapi Ye Shike adalah wajah baru. Melihat penampilannya, meskipun agak aneh, dia tidak terlihat seperti orang jahat. Mungkinkah dia pasien rumah sakit jiwa? Kamu kelihatan agak aneh. Bagaimana kamu bisa sampai di Lingxiang? Kalau aku, sebenarnya aku tidak ingat bagaimana aku sampai di sini. Ye Shike ingin mencari alasan, tetapi dia tidak bisa memikirkan alasan apapun untuk saat ini. Kepala Chen, saya di sini. Saat itu, seorang polisi wanita masuk dari luar pintu. Xiao Zhang, kamu pasti bekerja keras datang jauh-jauh dari Yanjing. Polisi wanita itu berjalan perlahan, melihat sekeliling, dan langsung melihat Ye Shike duduk di kursi. Kau di sini. Polisi wanita itu tak kuasa menahan kegembiraannya saat melihat Ye Shike, dan berteriak keras, ku dengar kau hilang dan mencarimu kemana-mana. Nona Su dan Nona Ji juga sangat mengkhawatirkanmu. Siapa kau? Aku tidak mengenalmu. Ye Shike menatap polisi wanita di depannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ingatannya sangat samar dan dia tidak bisa mengenali siapapun. Saya Zhang Ting. Kami sedang memecahkan kasus bersama. Bagaimana mungkin Anda tidak mengingat saya? Ya, orang yang datang adalah Zhang Ting. Dia datang ke sini dalam perjalanan bisnis dari Yanjing. Zhang Ting, aku tidak mengenalmu. Ye Shike menggelengkan kepalanya. Ada apa, Xiao Zhang? Apa kalian saling kenal? Tanya Direktur Chen penasaran. Ya, dia temanku dan dia sudah membantu kantor polisi kita memecahkan kasus. Ngomong-ngomong, kenapa dia ada di sini? Tanya Zhang Ting balik. Beberapa preman ingin menggertaknya, tapi dia malah menjatuhkan mereka. Wah, lebih dari 20 orang bukan tandingannya. Temanmu punya kungfu yang lumayan. Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membantu polisi menyelesaikan kasus ini? Zhang Ting melangkah maju dan meraih lengannya. Ayo pergi. Apapun yang terjadi, aku akan membawamu kembali ke Yanjing dulu. Aku tidak mengenalmu, kenapa aku harus kembali bersamamu? Ye Shike menepis tangannya, agak kesal. Kamu benar-benar bingung atau pura-pura? Zhang Ting mengeluarkan ponselnya dan menemukan sebuah foto. Foto mereka berdua. Mereka telah memecahkan kasus Motman, dan foto ini diambil saat pesta perayaan. Baiklah, sekarang kau percaya apa yang kukatakan. Bab 1738. Setelah melihat foto-foto di ponsel Zhang Ting, meskipun Ye Shike masih tidak dapat mengingatnya, setidaknya itu menunjukkan bahwa polisi wanita di depannya bukanlah orang jahat, tetapi temannya. Xiao Zhang, temanmu sepertinya kehilangan ingatannya, tanya Direktur Chen penasaran. Ye Shike tidak gila dan seharusnya bukan pasien gangguan jiwa. Ini lebih seperti gejala amnesia. Mungkin saja. Pekerjaan temanku cukup berbahaya. Dia menghilang baru-baru ini dan kami sedang mencarinya. Tanpa diduga, dia muncul di Lingxiang. Biar aku antar dia kembali ke Yanjing dulu. Kalau dia benar-benar sakit, dia bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik di sana, kata Zhang Ting dengan tenang. Baiklah, kamu bisa membawanya pergi sekarang. Zhang Ting menatap Ye Shike. Ia masih memasang ekspresi skeptis, tetapi akhirnya tidak menolak permintaan Zhang Ting. Mereka masuk ke dalam mobil.
Zhang Ting berencana mengirimnya kembali ke Yanjing semalaman. Melihat orang di kursi penumpang, Zhang Ting hanya bisa menghela napas. Ye Shikai tampak linglung sekarang dan tidak mengenalinya. Seharusnya ia kehilangan ingatannya. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi akhir-akhir ini. Kamu lapar? Ada roti di mobil. Tidak lapar. Kemana saja kau akhir-akhir ini? Kau tahu kami semua sangat mengkhawatirkanmu. Tanya Zhang Ting. Ia tahu Ye Shikai bukanlah orang yang suka membuat masalah. Ia pasti punya alasan yang tak terucapkan untuk kepergiannya. Ketika Su Qingyu mengetahui kepergiannya, ia segera melaporkannya ke polisi. Zhang Ting juga mengetahui hal ini, jadi ia juga ingin mencari tahu situasinya. Aku pergi ke Dinasti Qin, gumam Ye Shikai. Apa? Dinasti Qin, apakah ini nama tempat? Zhang Ting meragukan telinganya. Itu bukan nama tempat, itu Dinasti Qin lebih dari 2000 tahun yang lalu. Aku melakukan perjalanan melintasi waktu, kata Ye Shikai tegas. Kau masih saja membuat masalah. Apa kau pikir aku bodoh? Dan kau sedang menjelajah waktu. Kenapa kau tidak bilang saja kau pergi ke masa depan? Tentu saja, Zhang Ting tidak semudah itu mempercayainya. Ia seorang polisi dan kecurigaan adalah penyakit akibat kerja. Lagi pula, hal-hal seperti perjalanan waktu hanya muncul di TV. Ia tidak akan percaya dongeng seperti itu. Sungguh, aku tidak berbohong padamu. Cukup, kau benar-benar mengecewakanku. Kau menghilang, ia menghilang. Kenapa kau harus mengarang cerita seperti ini? Kau tahu betapa cemasnya kami. Kata Zhang Ting dengan sedih. Aku benar-benar tidak berbohong. Ye Shikai tampak sangat polos. Dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi tidak ada yang akan mempercayainya. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama aku hilang? Sekitar lebih dari 2 bulan. 2 bulan. Bagaimana mungkin hanya 2 bulan? Aku sudah di sana selama 2 tahun. Ye Shikai terkejut. Ia tidak menyangka bahwa ia telah tinggal di Dinasti Qin selama hampir 2 tahun, tetapi baru kurang dari 2 bulan berlalu di sini. Mungkin ada perbedaan waktu dan ruang di antara keduanya. Tunggu sebentar, aku tidak bisa pergi. Ye Shikai tiba-tiba berteriak. Ia tiba-tiba menyadari bahwa ia telah kembali ke masa lalu. Bagaimana dengan He Linghan, Sang Guanjian, dan yang lainnya? Di mana mereka sekarang? Ada apa? Zhang Ting menghentikan mobilnya di pinggir jalan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku ingin mencari seseorang. Ye Shikai mendorong pintu mobil hingga terbuka. Ia tidak bisa meninggalkan Lingxiang. Ia dibunuh oleh Mi Wen di tempat eksekusi, Lingxiang, dan ia masih berada di Lingxiang setelah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, yang berarti pasti ada hubungannya. Ia tidak bisa pergi begitu saja tanpa tahu alasannya. Ia harus menemukan He Linghan. Ye Shikai sangat bertekad. Ia keluar dari mobil dan berjalan kembali. Zhang Ting segera mengikutinya. Apa kau gila? Banyak sekali yang mencarimu, tapi kau malah mencari orang lain. Zhang Ting melangkah maju dan meraih lengannya, tetapi Ye Shikai mendorongnya. Aku tidak gila. Percaya atau tidak, aku akan kembali. Baiklah, kalau begitu beritahu aku siapa yang ingin kau cari, dan aku akan meminta bantuan rekan-rekanku. Zhang Ting tidak bisa membujuknya, jadi dia terpaksa setuju. Namanya He Linghan, dan dia istriku, kata Ye Shikai. Istrimu, Chen Yuxin bukan dari keluarga Chen. Zhang Ting agak bingung. Saat ia dan Chen Yuxin melangsungkan pernikahan, upacaranya sangat megah dan semua orang di kota mengetahuinya. Tapi sekarang, siapakah He Linghan yang disebut Ye Shikai ini? Tunggu sebentar, siapa He Linghan? Dia adalah istriku yang dinikahi pada masa Dinasti Qin, dan aku akan kembali untuk mencarinya sekarang. Kau benar-benar gila. Zhang Ting begitu terkejut hingga ia berdiri di sana. Ia curiga Ye Shikai mengalami delusi, jadi ia mengarang cerita tanpa dasar. Oke, aku akan mengantarmu kembali untuk menemukannya, tapi setidaknya masuklah ke mobil. Kamu akan butuh waktu lama untuk berjalan ke sana. Hari berikutnya, Nona Su, beginilah situasinya. Dia menolak untuk kembali sekarang dan tidak mau mendengarkan apapun yang kukatakan. Lagi pula, aku tidak bisa menghubungi Nona Chen, jadi aku hanya bisa mencarimu. Zhang Ting memanggil Su Qingyu. Chen Yuxin sedang berada di reruntuhan Gunung Kunlun. Ia tidak punya pilihan selain mencari Su Qingyu terlebih dahulu. Lagi pula, Su Qingyu adalah mantan istri Ye Shikai. Terima kasih banyak, petugas Zhang. Saya akan segera memesan tiket pesawat dan tiba sore ini. Baiklah, itu saja. Zhang Ting menutup telepon dan menatap Ye Shikai di sampingnya. Ia sedang melahap mie instan dalam suapan besar. Wajah dan tubuhnya sangat kotor, seolah-olah ia sudah lama tidak mandi. Setahu Zhang Ting, Ye Shikai sangat teliti dan tidak akan pernah seceroboh itu. Apa yang kau lihat? Zhang Ting menghampiri Ye Shikai dan melihat peta di tangannya. Ini bukan peta modern, melainkan peta kuno yang ditulis di atas kain. Peta, aku ingin menemukan jalan kembali. Peta di tangan Ye Shikai berasal dari Dinasti Qin, yang ia simpan di cincin penyimpanannya.
Selain itu, ia juga menemukan peta modern dan membuat tanda perbandingan di atasnya. Kembalilah. Kamu sudah kembali, kemana lagi kamu akan kembali? Tanya Zhang Ting. Tentu saja aku harus kembali ke dinasti Qin. Aku ingin menemukan Linger. Ye Xike sangat yakin bahwa He Linghan belum mati. Ia memang sudah mati di tempat eksekusi hari itu, tetapi He Linghan masih hidup. Ia harus kembali dan menemukannya. Berapapun biayanya, ia akan kembali. Kau, Zhang Ting sangat marah hingga tak bisa berkata-kata. Akhirnya ia menemukan orang itu, tetapi Ye Xike ternyata orang gila. Tidak apa-apa. Nona Su akan datang sore ini. Aku akan menyerahkanmu padanya nanti, dan misiku akan selesai. King Yu, King Yu. Ye Xike sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu dan terus bergumam pada dirinya sendiri. Hei, kau jelas masih mengingatnya. Kau sama sekali tidak kehilangan ingatanmu, tapi kau masih berpura-pura tidak mengenalku. Zhang Ting mendengar Ye Xike menggumamkan nama Su King Yu dan tiba-tiba merasa marah. Ada apa? Apa maksudmu dengan tidak bicara? Aku harus kembali dan menemukan Linger. Lupakan saja, tidak ada cara untuk berkomunikasi. Bab 1739. Jika dia ingin menemukan He Linghan, dia harus kembali ke dinasti Qin. Namun, ini berbeda dengan pergi ke tempat lain di dunia. Ini adalah dua waktu dan ruang yang sama sekali berbeda. Awalnya dia kembali ke sana dengan bingung, dan sekarang dia juga kembali ke sini dengan bingung. Bagaimana mungkin begitu mudah untuk kembali lagi? Ye Xike memaksa dirinya untuk tenang. Karena ia bisa kembali ke masa lalu, pasti ada cara untuk kembali. Setelah memikirkannya dengan saksama, ia berada di Gunung Suci dan menemukan cahaya yang kuat. Kemudian ia pergi ke dinasti Qin. Ya, cahaya itu memang cahaya yang kuat. Ye Xike tiba-tiba mendapat pencerahan dan langsung mendapatkan petunjuk. Ada terlalu banyak hal luar biasa di reruntuhan Gunung Suci. Jika ia kembali ke Gunung Suci, mungkin ia akan memiliki kesempatan untuk kembali ke dinasti Qin. Namun, reruntuhan Gunung Suci bukanlah objek wisata biasa. Tidak ada yang bisa masuk sebelum jam buka, dan tidak ada yang bisa memprediksi jam buka berikutnya. Coba pikirkan dari perspektif lain. Kenapa dia terbangun di makam tak dikenal itu? Karena dia sudah kembali dari sana, bisakah dia kembali lewat sana? Ya, itu makamnya. Ye Xike tiba-tiba berdiri, membuat Zhang Ting ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Hei, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Aku akan keluar. Tunggu. Zhang Ting segera menghentikannya dan mengambil mie instan dari meja. Aku tidak akan melarangmu kalau kau mau pergi, tapi setidaknya kau harus mengisi perutmu dan berhenti makan makanan tak berguna ini. Mengasah pisau tidak menunda penebangan kayu. Lagi pula, ada seseorang yang akan datang menemuimu sore ini. Kalaupun kamu ingin pergi, kamu tidak perlu terburu-buru selama beberapa jam. Kalau kamu ingin mencari sesuatu, aku akan menemanimu mencarinya. Akhirnya, setelah bujukan sungguh-sungguh Zhang Ting, Ye Xike akhirnya tenang. Oke, sekarang tinggal kita berdua di sini. Kemana saja kamu selama 2 bulan terakhir? Zhang Ting memutuskan untuk mendengarkan perkataannya dengan tenang. Meskipun kedengarannya tidak masuk akal, ia mencoba memahaminya. Mungkin apa yang dikatakannya memang benar. Saya pergi ke dinasti Qin, dan tinggal di sana selama 2 tahun. Ye Xike menjelaskan, dalam 2 tahun sejak tahun ke-35 Kaisar Qin Shi Huang, pemerintahan istana bermasalah dan terjadi pemberontakan di mana-mana. Oke, berhenti bicara. Aku belum pernah lulus sejarah sejak kecil. Zhang Ting melambaikan tangannya. Dia tidak ingin mendengarkan Ye Xike memberinya pelajaran sejarah di sini. Ngomong-ngomong, bisakah kau membantuku? Ye Xike mengeluarkan ponsel aslinya dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Zhang Ting. Ponsel ini tidak berharga, tetapi video dan foto di dalamnya sangat penting. Namun, sepertinya sekarang rusak. Bisakah Anda membantu saya mencari tempat untuk memperbaikinya? Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Zhang Ting mengangguk. Kantor polisi punya metode pemulihan khusus. Sejujurnya, dia juga ingin melihat bukti perjalanan waktu di ponsel itu. Jika Ye Xike tidak berbohong, ini akan menjadi berita yang mengejutkan. Kamu bilang kamu menikahi seorang istri di sana, namanya He Linghan, kan? Zhang Ting melanjutkan bertanya. Ya, tapi kau sudah menikah. Apa kau lupa kalau Nona Chen masih hamil? Kata-kata Zhang Ting bagaikan hantaman di kepala. Ye Xike tiba-tiba menjadi tenang dan raut wajahnya berubah muram. Ia telah berada di dinasti Qin begitu lama sehingga ia melupakan banyak orang dan hal, tetapi ia tak pernah melupakan Chen Yuxin. Ye Xike memang mencintainya, tetapi ada alasan yang tak terucapkan untuk menikahinya. Jika Chen Yuxin tidak hamil, Ye Xike tak akan pernah menikahinya. Meskipun mereka suami istri secara resmi, itu hanyalah nama palsu. Pernikahan ini hanyalah belenggu dan penderitaan baginya. Aku akan menjelaskannya padanya dengan jelas. Setelah waktu yang lama, Ye Xike mengatakan ini. Sudah jelaskan.
Dia masih hamil anakmu. Aneh sekali. Karena dia hamil, seharusnya dia di rumah mengurus bayinya. Kok aku tidak bisa menghubunginya lewat telepon? Kamu tidak bisa menghubunginya lewat telepon, tanya Ye Shikei balik. Ya, orang-orang dari grup Chen menolak untuk mengungkapkan kemana dia pergi. Kemana dia pergi? Gumam Ye Shikei. Hanya ada satu tempat di dunia ini yang kehilangan kontak dengan dunia luar, yaitu reruntuhan. Ledakan. Pada saat ini, pintu ruangan perlahan terbuka. Ye Shikei menoleh dan melihat. Keduanya saling memandang. Perlahan-lahan, matanya berkaca-kaca. Orang di depannya adalah orang yang familiar namun asing. Masih tertinggal. Ye Shikei mau tidak mau berkata. Nona Su, akhirnya kau di sini. Aku sudah tidak tahan lagi dengannya. Zhang Ting bergegas maju seolah melihat seorang penyelamat. Petugas Zhang, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Dia sudah hilang selama 2 bulan dan tidak ada kabar. Sekarang akhirnya kami menemukannya. Su Qingyu mengucapkan terima kasih berulang kali, lalu berjalan menuju Ye Shikei. Kemana saja kau selama 2 bulan terakhir? Semua orang mencarimu. Su Qingyu merasa sangat lega. Logikanya, dengan kondisinya saat ini, ia seharusnya tidak terlalu khawatir, tetapi Ye Shikei sudah lama menghilang sehingga ia tidak bisa tenang. Jadi, ketika mendengar kabar dari Zhang Ting, ia langsung bergegas ke Lingxiang dan membatalkan semua rapat di grup. Masih tertinggal. Apa? Siapa Linger? Tanya Su Qingyu penasaran. Ye Shikei menggeleng keras untuk menjernihkan pikirannya. Orang di depannya adalah Su Qingyu, bukan He Linghan. Tetapi sekali lagi, keduanya sangat mirip, seolah-olah diukir dari cetakan yang sama. Ceritanya panjang. Zhang Ting terbatuk 2 kali. Ia tidak ingin menjelaskannya kepada Ye Shikei. Ia tidak menyangka Ye Shikei telah menikahi istri lain selama 2 bulan ia menghilang. Dan menurutnya, ia menikahi seorang wanita tua. Saudaraku, aku di sini. Bos, aku juga di sini. Pada saat ini, Ziyun dan Wong juga masuk dari luar. Mereka datang bersama Su Qingyu. Siapa kalian? Ye Shikei menatap pria dan wanita di depannya, ekspresinya agak bingung. Apa kau tidak ingat mereka? Su Qingyu sedikit terkejut. Dia pernah melihat Ziyun dan Wong, dan mereka juga orang-orang dari istana dunia bawah. Bagaimana mungkin Ye Shikei tidak ingat mereka? Kakak, apa kamu bercanda? Seru Ziyun. Jangan bilang begitu. Waktu aku ketemu dia tadi malam, dia nggak ingat aku. Kalau aku nggak punya fotonya di ponselku, aku khawatir dia nggak akan percaya, jelas Zhang Ting. Mungkinkah dia menderita amnesia? Su Qingyu bertanya balik. Tidak semuanya, dia harus tetap mengingat beberapa hal, misalnya, dia masih mengingat namamu. Hehe, bagaimanapun juga, karena dia kehilangan ingatannya, dia pasti mengalami sesuatu. Ayo kita ke rumah sakit untuk pemeriksaan dulu. Su Qingyu merasa ada yang tidak beres dengan Ye Shikei. Setelah 2 bulan tidak bertemu dengannya, dia tampak seperti orang yang berbeda. Tidak, aku tidak bisa pergi. Aku masih harus mencari Linger. Ye Shikei menolak. Bab 1740. Siapa Linger? Tanya Su Qingyu penasaran. Sejak memasuki pintu, ia terus mendengar Ye Shikei menggumamkan nama itu, dan menurut Zhang Ting, Ye Shikei sepertinya telah kehilangan banyak ingatan. Bos, kemana saja kamu selama 2 bulan terakhir? Tanya cacing itu juga. Linger. Ye Shikei tidak menjawab. Ia seperti dirasuki setan. Pikirannya agak kacau dan ia terus mengulang nama He Linghan. Zhang Ting, ada apa? Ye Shikei tidak menjawab, jadi Su Qingyu harus bertanya pada Zhang Ting di sebelahnya. Yah, Zhang Ting agak bingung. Ia masih belum memahami semua ini. Pertama, Ye Shikei menghilang selama 2 bulan tanpa kabar. Kemudian ia bertemu dengannya saat sedang dalam perjalanan bisnis di Lingxiang. Kemudian ia mendengarnya mengatakan sesuatu seperti perjalanan waktu. Zhang Ting benar-benar bingung. Setengah jam kemudian, begitulah situasinya. Sejujurnya, aku tidak begitu mengerti apa yang dia katakan. Zhang Ting memberitahu Su Qingyu dan yang lainnya apa yang dikatakan Ye Shikei sebelumnya. Bepergian ke dinasti Qin, dan punya istri. Sekarang sudah kembali lagi. Ada apa ini? Ziyun juga merasa semua ini absurd, terutama bagian tentang perjalanan waktu, yang ternyata hanya fantasi. Ia semakin yakin bahwa Ye Shikei gila. Mungkin bosnya mengalami sesuatu yang melukai otaknya, jadi ingatannya jadi campur aduk. Cacing itu menganalisis. Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Saya juga pernah melihat orang-orang yang mengalami kecelakaan mobil atau terbentur kepala lalu kehilangan ingatan. Ada juga yang bicara omong kosong. Zhang Ting menambahkan bahwa ia juga merasa Ye Shikei terluka parah atau mengalami semacam rangsangan, dan sarafnya tidak normal. Cukup, tak apa jika kau tak mau percaya, tapi kau benar-benar bilang otakku bermasalah. Semua ini benar, percaya atau tidak, aku akan mencari seseorang. Ye Shikei sedikit kesal, berteriak, dan bersiap meninggalkan ruangan. Zhang Ting,
jangan lupa bantu aku memperbaiki ponselku. Kalau tidak berfungsi, coba simpan foto-fotonya di dalam. Kalau tidak berhasil, lupakan saja. Bagus. Tunggu sebentar, jangan pergi. Su Qingyu bergegas maju dan menghentikan Ye Shikai. Qingyu, banyak hal telah terjadi selama ini. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekaligus. Sekalipun aku menjelaskannya, kau mungkin tidak akan percaya. Sekarang aku benar-benar punya urusan mendesak. Ye Shikai mengambil peta dari meja dan berjalan keluar hotel. Semua orang khawatir dan harus mengikuti Ye Shikai. Melihatnya mulai menjauh dari kota dan menuju pegunungan di pinggiran kota, Zhang Ting benar-benar khawatir. Setelah beberapa kali meminta, Ye Shikai akhirnya masuk ke mobil, dan rombongan berlima pun menuju pinggiran kota. Seharusnya di sini. Ye Shikai keluar dari mobil dan berlari mendaki gunung dengan panik. Hei, lari lebih pelan, teriak Zhang Ting dari belakang. Dia memang jago lari cepat di kantor polisi, tapi dia sama sekali tidak bisa mengejar Ye Shikai. Su Qingyu dan Ziyun bahkan lebih sulit lagi mengejarnya. Mustahil. Jelas ada di sini. Kemana makam itu pergi? Ye Shikai sedikit terkejut. Dia ingat betul keluar dari makam di sini tadi malam. Dia menemukan papan nama saat menuruni gunung. Bagaimana mungkin dia tidak menemukannya? Apa yang kamu cari? Tanya Zhang Ting. Sebuah makam. Aku keluar dari sana kemarin. Apa? Kamu sakit? Kamu benar-benar pergi ke makam? Zhang Ting terkejut setelah mendengar ini. Kau pikir aku mau? Aku sudah berada di makam itu setelah perjalanan waktuku kembali, dan aku tidak bisa menemukannya, jadi aku harus segera menemukannya. Ye Shikai tampak sedikit cemas karena dia tidak dapat menemukan pintu makam aslinya. Bagaimana mungkin ada makam di sini? Pintu makamnya sangat jelas. Kalau memang ada, pasti sudah ditemukan sejak lama. Zhang Ting juga tidak menemukan apapun. Ia bahkan bertanya kepada penduduk setempat, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang makam seperti itu di dekat sini. Benar, kata Ye Shikai tegas, lalu menjelaskan kepada Zhang Ting, sebelumnya, pintu makam itu diblokir dari luar oleh batu, jadi orang luar mungkin tidak bisa menemukannya. Nona Su, silakan tunggu di sini, kami akan mencarinya. Ini di gunung, tidak nyaman bagi Anda untuk berjalan dengan pakaian seperti ini. Cacing itu membujuk. Su Qingyu mengenakan setelan kantor dan sepatu hak tinggi. Ia berencana untuk rapat di sore hari dan sedang terburu-buru untuk mengejar pesawat keling siang, jadi wajar saja ia tidak punya waktu untuk berganti pakaian. Baiklah, kalau begitu kamu bisa membantu merawatnya. Jangan khawatir. Larut malam. Bagaimana? Sudah ketemu? Tanya Ye Shikai. Mereka sudah mencari sepanjang sore, tetapi tidak menemukan apapun. Tempat itu benar-benar kosong dan tidak ada tanda-tanda makam dibuka di gunung. Mereka bertanya kepada penduduk desa sekitar, tetapi mereka juga tidak mendengar ada makam di sini. Tidak, aku juga tidak punya di sini. Baiklah, terserahlah, ayo kita turun dan makan dulu. Lagi pula, di sini gelap dan kamu tidak akan bisa menemukan apapun yang kamu inginkan, saran Zhang Ting. Baiklah, ayo kita turun gunung dulu. Ye Shikai merasa kecewa. Ia seorang kultivator dan telah mencari setengah gunung dalam satu sore, tetapi masih belum menemukan jejak makam itu. Ia yakin perkiraan lokasinya tepat, tetapi mengapa ia tidak dapat menemukannya? Akhirnya kamu pulang juga. Kamu pasti lapar. Aku sudah membeli makan malam. Ayo makan. Su Qingyu duduk di mobil dan membagikan makan malam kepada semua orang. Ye Shikai duduk di kursi penumpang dan melahap makanannya. Su Qingyu berdiri di samping, menatapnya dalam diam dengan perasaan campur aduk di hatinya. Ia masih sangat mencintai pria ini, tetapi kenyataannya mereka telah bercerai dan Chen Yuxin sedang mengandung anaknya. Ia hanya bisa menyembunyikan cinta ini di dalam hatinya. Ngomong-ngomong, di mana Ji Qian dan Meng Yan? Ye Shikai menyebut nama Ji Qian, yang membuat semua orang senang, tetapi Zhang Ting juga mengatakan bahwa Ji Qian sepertinya mengalami amnesia selektif. Beberapa ingatan masih tersimpan, tetapi beberapa benar-benar terlupakan. Mereka pergi ke Gunung Kunlun. Kudengar reruntuhan di sana telah dibuka kembali. Sekarang banyak keluarga kultivasi Tiongkok telah berkumpul di sana. Bos, banyak hal terjadi selama Anda pergi. Cacing itu melanjutkan, setelah konferensi dewa, Anda menghilang. Pasukan elit dari 3 kuil disergap di Gunung Suci dan menderita kerugian besar. Kuil Dewa Perang telah dihancurkan oleh Doris. Bagaimana dengan Wang Kai? Apakah dia baik-baik saja? Tanya Ye Shikai. Jangan khawatir, Dewa Perang terluka parah, tetapi beliau telah disembuhkan oleh Dewa Bulan. Sekarang para penyintas kuil Dewa Perang semuanya ada di keluarga Ji, jelas cacing itu. Ye Shikai berusaha keras mengingat apa yang terjadi di konferensi Dewa Perang terakhir, tetapi ia telah melupakan sebagian besarnya. Ia samar-samar ingat bahwa anggota kuil ketiga disergap oleh Doris, lalu. Dan kemudian Ji Qian diracuni, dan itu adalah racun yang parah. Bersambung.